Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqihi al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Para jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang mana dapat memberikan langkah kaki yang sangat mudah kepada kita untuk datang di kajian-kajian di majelis-majelis ilmu. Walaupun salatnya itu salat subuh, namun Masya Allah jamaahnya sangat banyak sekali, dan ini merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Mungkin tidak di semua daerah bisa seperti ini, namun ini adalah kekuasaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehebatan kita yang bisa bangun pagi dan lain sebagainya, namun semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kaki-kaki kita untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam selalu kita tujukan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang salawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar bahwasanya jangan sekali-kali merupakan sejarah. Oleh karena itu kita harus mengetahui sejarah para nabi kita. Kita sering sekali, dan kita sudah lama mungkin dari lahir kita memeluk agama Islam, namun tidak semua dari kita mengetahui sejarah dari nabi kita. Dan sebaik-baiknya sejarah adalah sejarah yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, abadi dan kekal hingga hari kiamat, yaitu yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sangat banyak sekali kisah-kisah, dari kisah-kisah para nabi, dari kisah-kisah Bani Israel, dan sampai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu kisah dari nabi-nabi Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala ukirkan di dalam Al-Qur'an dan selalu kita baca sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman yang harus kita percayai. Jadi kita tidak boleh mengaku bahwasanya diri kita Islam namun kita tidak beriman kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, dan kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya. Namun apakah salah seorang rasul lebih mulia dibandingkan rasul yang lainnya? Tentu ada keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh salah seorang rasul dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Namun tidak menafikan bahwasanya kita tidak boleh membedakan antara kecintaan kita kepada para rasul, namun mereka sendiri mempunyai keutamaan antara satu dengan lainnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebelumnya, dan ada pula rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kita ketahui bahwasanya jumlah nabi itu jauh lebih banyak daripada jumlah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwasanya dalam kisah-kisah para rasul itu ada pelajaran dan ada ibrah bagi kita-kita yang
ingin menggunakan akal pikiran, yang mau menggunakan akal pikiran, maka kita akan mendapatkan pelajaran. Kalau kita semangat untuk memberikan dongeng dan lain sebagainya kepada anak-anak kita untuk kita dapat mengambil pelajaran, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, kita harus lebih semangat lagi untuk memberikan pelajaran dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul, dan itulah yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Para jamaah sekalian yang berbahagia, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kisah-kisah para nabi dan rasul ini bukanlah dongeng belaka. Ma kana haditsan yuftara, bukan dongeng yang diucap-ucapkan sebelum tidur dan lain sebagainya. Namun kisah ini semuanya adalah kisah nyata. Kita akan membahas nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sama-sama bahwasannya, sebelum itu mungkin saya akan bertanya, ada yang tahu siapakah bapak dari para nabi? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim, betul. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya atau bapak dari para nabi. Kenapa dijuluki Abul Anbiya? Karena keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sangat banyak sekali yang menjadi nabi. Nabi Ibrahim mempunyai anak 2. Dari istrinya Sarah mempunyai anak yaitu yang bernama Ishak. Dari istrinya Hajar mempunyai anak yang bernama Ismail. Para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulas singkat mengenai Hajar dan Sarah, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai istri pertama beliau yang bernama Sarah. Beliau mencintai Sarah karena 3 hal. Yang pertama kerabat. Yang pertama agama dulu ya, karena beliau melihat agama dari Sarah yang sangat luar biasa, oleh karena itu beliau menyukai Sarah. Yang kedua yaitu kerabat. Yaitu kerabat merupakan sepupu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga yaitu karena kecantikan. Sampai para ulama mengatakan bahwasanya afdhalun nisa ajmalun nisa'il alamin Sarah. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwasanya manusia tercantik di muka bumi ini bukan Cleopatra, bukan siapa, yaitu Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian panjang ceritanya, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah melewati sebuah perkampungan yang berada di Mesir, dan bahwasannya Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, kalau kamu ditanya maka kamu ucapkan saudaraku, karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwasanya barang siapa yang datang bersama dengan istrinya maka istrinya akan diculik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan bersama Sarah dan Sarah mengucapkan bahwasanya ini saudaraku, maka raja tersebut tidak percaya karena kecantikan Sarah yang sangat luar biasa sekali. Para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu maka ditangkaplah Sarah, dan raja tersebut ingin berbuat perbuatan yang tercela kepada Sarah. Namun Sarah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amal soleh yang pernah Sarah lakukan. Dan ini adalah salah satu dari bentuk tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan tawassul kepada orang yang meninggal dunia yang sudah ada di dalam kubur, kita meminta tolong kepada orang tersebut, bukan, itu tidak disyariatkan. Dan salah satu dari tawassul yang disyariatkan yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa amal baik yang pernah kita perbuat. Sarah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zauji fanajjini mimma ana fi. Sarah berkata dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan saya telah menjaga kehormatanku kecuali atas suamiku, maka selamatkanlah aku dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu, setelah Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tadi bahwasanya Ibrahim suka kepada Sarah karena 3 hal, salah satu yaitu karena agamanya. Jadi agamanya kuat. Kalau orang alim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri dari Nabi Ibrahim tersebut yaitu Sarah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diselamatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Sarah dan diberikan hadiah oleh raja tersebut, yaitu
seseorang yang tengah bekerja, yang menjadi budak ketika itu pada raja tersebut, yaitu Hajar. Kemudian Sarah diberikan hadiah Hajar. Kemudian mereka berjalan bertiga. Karena sudah lama sekali tidak punya anak, maka Sarah memberikan hadiah kepada suaminya. Wahai suamiku, kita kan sudah lama tidak mempunyai keturunan, maka ambillah Sarah ini untukmu. Dan karena Hajar sendiri menyangka bahwasanya tidak mungkin mempunyai anak dari Sarah. Namun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Hajar, yang mana itu menjadi awal mula kecemburuan Sarah kepada Hajar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah duluan, namun mempunyai anak dari Hajar duluan. Anaknya yaitu Ismail. Kemudian ketika itu sangat luar biasa sekali kecemburuannya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam melaporkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perempuan itu khuliqat min dhil', yaitu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan bahwasanya perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Itu adalah singkat cerita mengenai Hajar dan Sarah. Kemudian setelah itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah kering kerontang, tidak ada air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya aku meninggalkan keluarga-keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang kering kerontang, tidak ada air sama sekali. 'Inda baitikal muharram, di tanah sucimu atau di tempat sucimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjalanlah Ibrahim, kemudian ditanya oleh Hajar, wahai suamiku, kemana engkau akan pergi? Jalan lagi, wahai suamiku, kemana engkau akan pergi? Tetap tidak dijawab. Kemudian yang ketiga bertanya lagi, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Maka tidak menjawab. Maka Hajar sangat pintar sekali dan sangat cerdas, diubah pertanyaannya, wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruh hal ini? Kemudian Ibrahim mengatakan iya. Kemudian Hajar mengatakan, kalau Allah yang menyuruh hal ini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, dan itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah Hajar dan Ibrahim dan Ismail kecil ditinggal, maka berusaha mencari air dan berjalan dari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Dari jauh melihat ada air, kemudian lari, ternyata tidak ada air, hanya fata morgana saja, sampai akhirnya menemukan setelah lelah sudah 7 kali, maka berhentilah mereka berdua di sebuah tempat, dan kemudian Nabi Ismail kecil memijakkan kakinya di tanah, dan keluarlah sebuah mata air yang sangat luar biasa, yaitu Zam-Zam. Zam-Zam berarti berkumpullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, rahimallahu Hajar idh qalat Zam-Zam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Hajar karena ia mengatakan Zam-Zam. Kenapa? Kalau dia tidak mengatakan Zam-Zam, berkumpullah, pasti Mekah akan tenggelam, saking banyaknya air yang keluar dari mata air tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti dulu di sini kisah Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Sarah, istrinya, istri pertamanya, yang sangat cantik sekali, yang sangat beliau sukai karena merupakan sepupu dari beliau, dan agamanya yang sangat luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdua dihampiri oleh para malaikat, dan kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada Ibrahim dan Sarah bahwasanya engkau akan punya anak. Sarah pusing nih, saya udah tua begini, dalam riwayat 90 tahun, Ibrahim 100 lebih. Masa iya saya bisa mempunyai anak? Kata Sarah, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Aduhai, yang benar saja saya akan mempunyai anak sedangkan saya sudah tua renta seperti ini. Wa hadha ba'li syaikha, dan suamiku ini sudah
sangat tua sekali, yang benar aja saya bakal punya anak. Kemudian malaikat memberi kabar gembira dan sekaligus ada sedikit teguran kepada Sarah, ata'ajabina min amrillah, kamu heran sama keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah, nggak punya anak dikasih anak dengan sangat mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang lebih sulit dari itu sangat banyak sekali. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan Adam tanpa orang tua, penciptaan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, itu sangat mudah sekali, apalagi untuk memberikan anak kepada seseorang. Kata malaikat tersebut, ata'ajabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kata malaikat tersebut, apakah kamu heran atas keputusan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid. Para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah Ishak, dan kemudian kita tahu sama-sama bahwasannya Nabi Ibrahim punya anak dua tadi ya, Ismail dengan Ishak. Dari Ismail tidak ada yang menjadi nabi sama sekali sampai bawah, kecuali nabi kita yang terakhir, yaitu nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hikmahnya, jadi bahwasannya Nabi Ismail walaupun tidak dapat melihat keturunannya yang menjadi nabi, berbeda dengan Nabi Ishak melihat keturunannya jadi nabi. Namun sekali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi yang paling top, diberi yang paling sempurna dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi Ishak, keturunannya semuanya menjadi nabi dan menjadi nabi. Oleh karena itu kita tahu dari silsilah Nabi Ismail yang menjadi nabi hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari Nabi Ishak keturunannya yaitu menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub, dan kemudian keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya akan kita bahas setelah ini. Para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dikatakan bapaknya para nabi karena mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa sekali, dan termasuk dari 5 ulul azmi. Ulul azmi itu nabi yang mempunyai semangat yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, Nabi Ibrahim yaitu bapaknya para nabi yang akan kita bahas setelah ini, kemudian Nabi Musa yang kita tahu bahwasanya Nabi Musa dibesarkan di sebuah lingkungan istana yang hampir membunuh dia, yaitu kejahatan Fir'aun. Namun Allah Subhanahu wa taala di balik itu mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Istri dari Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Istri orang yang paling bejat di dunia yaitu Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala jamin surga. Yaitu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, idz qalat, ketika istri Fir'aun berkata, Rabbibnili 'indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah rumah untukku di surga, wa najjini min fir'auna wa 'amali, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari apa yang ia perbuat, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Para jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi Ibrahim mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Lanjut ya. Yaitu banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan untuk ditunjukkan bagaimana cara menghidupkan zat yang telah mati. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara menghidupkan orang yang telah mati. Qala awalam tu'min, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya, namun agar hatiku ini tenang ya Allah. Itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan bagaimana cara menghidupkan orang yang meninggal dunia. Kemudian salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
Kita diperintahkan kalau kita umroh dan haji, kita sholat di belakang makam Ibrahim, dan ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat kalian. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Ibrahim dan Ismail agar antahira, agar sucikanlah rumahku ini, yaitu Makkah al-Mukarramah, yaitu Baitullah al-Haram, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin war ruk'is sujud, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang ruku' dan bagi orang-orang yang sujud. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ini sangat penting sekali. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, ketika mereka membangun, menambah pondasi-pondasi Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal perbuatan baik kami. Jadi itu seorang nabi, perintahnya yaitu membangun Ka'bah, perintah yang sangat mulia, dan yang melakukan pun adalah seorang nabi, dan tidak ada orang lain yang diperintahkan seperti hal tersebut. Kalau kita pikir-pikir sudah pasti dong diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak serta-merta, oh iya saya kan pasti diterima. Enggak, namun beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal perbuatan kami ya Allah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur atau mendakwahi ayahandanya yang bernama Azar. Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwasanya Azar itu adalah pamannya, dan kita merujuk pada Al-Quran saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, Azar atattakhidhu asnaman aliha, apakah kamu menjadikan berhala-berhala atau patung-patung itu sebagai Tuhan? Dan ini adalah bentuk dakwah yang perlu kita contoh, walaupun kepada orang tua, walaupun kepada kerabat kita yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak putus dalam mendakwahi mereka. Nabi Ibrahim tetap mendakwahi ayahandanya. Dan ini juga sebagai hiburan bagi kita-kita semua yang keluarganya belum memeluk agama Islam. Ya Allah, keluarga saya kok belum ada yang belum Islam. Nggak usah terlalu sedih, kita tetap terus mendakwahi, karena memang istri dari Nabi Lut alaihissalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri dari Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra dari Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ring satunya Nabi ya, ring satunya Nabi yang satu rumah. Kemudian orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai hiburan bagi kita, bagi ada yang keluarganya yang masih belum memeluk agama Islam, tidak usah sedih, namun tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pada kisah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak Nabi Yusuf. Ya, dan Nabi Yakub ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, Nabi Yakub ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Israel. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Para jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub mempunyai keturunan 12 sibt atau asbat. Asbat di dalam artinya yaitu anak keturunan atau cucu-cucu. Karena Hasan dan Husain adalah sibta Rasulillah, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 keturunan, di antaranya yaitu Nabi Yusuf. Dalam riwayat yang sangat kuat sekali, yang menjadi nabi dari keturunan Nabi Yakub yang 12 itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kita tahu bahwasanya mempunyai ketampanan yang sangat luar biasa.
Dan ketampanan Nabi Yusuf tidak mungkin tanpa ada sebab-sebab lainnya. Sebab lainnya yaitu karena keturunannya juga cantik sekali, yaitu Sarah. Neneknya cantik sekali, yaitu Sarah. Kemudian dari 12 nabi tersebut, dan ini sangat panjang sekali kisahnya, kita bisa lihat dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, bahwasanya kisah-kisah itu sangat panjang sekali. Kemudian turun sampai ke bawah, maka banyak sekali yang menjadi nabi. Di antaranya nabi-nabi tersebut adalah Nabi Daud, itu adalah keturunan Nabi Yakub juga. Nabi Sulaiman alaihissalam juga merupakan keturunan dari Nabi Yakub. Dan kemudian Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi wassalam yang dibunuh dalam keadaan syahid. Nah, oleh karena itu namanya Yahya, yaitu yang selalu hidup. Jadi orang yang syahid maka tetap akan selalu hidup. Kemudian Nabi Musa alaihissalam adalah merupakan keturunan dari Nabi Yusuf. Jadi nabi-nabi dari Bani Israel itu sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Allah Subhanahu wa taala puji nabi-nabi tersebut, nabi-nabi yang sangat luar biasa sekali yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada seluruh rakyat dan khususnya kepada Bani Israel yang ketika itu ada dan memerintah Mesir ketika itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai lupa tadi ya bahwasanya Nabi Ibrahim lahir di, ada yang tahu? Lahir di, menurut riwayat sejarah yang paling kuat yaitu Nabi Ibrahim lahir di Irak dan meninggal di Syam. Syam itu kalau sekarang ada 4 negara, Palestina, Jordan, Syria, dan Lebanon. Nah, di antara itu dulunya sebelum pecah namanya masih Syam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam lahirnya di Irak dan meninggalnya di Syam. Kemudian Nabi dari Bani Israel yang paling terakhir yaitu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang kita hormati sama-sama, yang kita muliakan sama-sama, yang kita katakan bahwasanya Nabi Isa ini bagi kita adalah Nabi yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat yang sangat banyak, yaitu diantaranya beliau bisa lahir tanpa ayah. Para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita akan membahas ibundanya yaitu Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran adalah seorang wanita yang sangat luar biasa sekali yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperlakukan Nabi Isa, kita memuliakannya. Andai kata ada orang Yahudi, maka orang Yahudi tersebut tidak memuliakan Nabi Isa, mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina, anak yang lahir tanpa ayah dan lain sebagainya. Begitu juga Nasrani yang terlalu mengkultuskan Nabi Isa mengatakan anak Tuhan, maka kita kaum muslimin berada di tengah. Dan selalu kaum muslimin itu berada di tengah. Kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam karena beliau adalah Nabi yang sangat mulia, namun kita tidak mengkultuskan bahwasanya mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mempersiapkan atau memuliakan Adam dan Nuh wa ala Ibrahim dan dari keturunan-keturunan Nabi Ibrahim. Tadi kita sudah tahu banyak sekali nama-nama nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Ishak. Wa ala Imran 'alal alamin dan keturunan dari Imran. Dan keturunan dari Imran mempunyai anak yang bernama Maryam dan Maryam mempunyai anak yang bernama Isa. Selalu kita nisbatkan bin itu kepada ayahnya, namun Nabi Isa alaihissalam Isa bin Maryam kepada ibundanya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya Imran
itu dahulu tidak mempunyai anak, lama sekali tidak mempunyai anak. Kemudian ia berdoa kepada Allah dan ia bernazar, ya Allah, kalau aku punya anak, akan aku jadikan anakku ini sebagai pengurus Masjidil Aqsa. Mungkin kalau ada yang belum dikarunia anak, mungkin niat, ya Allah, kalau aku punya anak akan jadi DKM Baitul Makmur. Nggak ada salahnya juga. Jadi sesuai dengan Imran menjelaskan dan menazarkan. Ketika itu Imran bernazar bahwasanya kalau ia mempunyai anak, maka akan aku jadikan sebagai pengurus pengurus Masjidil Aqsa, yang berkhidmat buat Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, iqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Istri dari Imran bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Kalau Allah Subhanahu wa taala karuniakan aku keturunan, maka akan aku jadikan sebagai orang yang berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah permohonanku ya Allah. Namun ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala berikan beliau hamil, dan anak yang keluar ternyata bukan anak perempuan namun anak laki-laki, padahal ia inginnya anak laki-laki karena untuk mengurusi masjid. Namun karena sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah Maryam yang sangat luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Maryam tersebut lahirlah ke muka bumi ini. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ternyata lahiran dari istri Imran. Kemudian mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata saya melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan pasti engkau ya Allah lebih mengetahui bahwasanya aku melahirkan anak perempuan. Kemudian setelah itu, wa inni samaituha Maryam, dan aku memberikan nama Maryam. Maryam itu dalam bahasa lain artinya abidah, atau orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam arti lainnya yaitu pelayan, dan dia berharap bahwasanya dapat melayani Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi ketika itu orang-orang semua pada berbeda pendapat siapakah yang akan mengasuh Maryam, karena Maryam ini anak dari petinggi kaumnya, yaitu Imran. Imran ini adalah petinggi dari kaumnya, dan semuanya berselisih. Udah, saya saja yang mengasuh Maryam, saya saja, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Zakaria, ada hubungannya ya. Nabi Zakaria masih merupakan keluarga. Nabi Zakaria adalah suami dari bibinya Maryam. Kalau kita orang Indonesia biasa bilangnya pamannya. Padahal yang mempunyai keluarga itu bibinya, dan ini suaminya. Ya tetaplah kalau di kita bilangnya paman. Nabi Zakaria lah yang meminta untuk mengasuh Maryam. Kemudian ketika itu Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam itu membuat suatu tempat khusus, misalnya di pojok sana saya sendiri beribadah, tidak diganggu oleh orang lainnya, dikasih tutupan dan lain sebagainya. Maryam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa bagian pojok timur. Kemudian para jamaah sekalian yang berbahagia, tidak ada yang mengasuh kecuali Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria yang tadi meminta kepada semua agar beliaulah yang mengasuh. Tapi Nabi Zakaria heran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an, setiap Nabi Zakaria ini datang ke tempatnya Maryam mau ngasih makanan, kok udah ada makanan. Nabi Zakaria pusing, dari mana ini makanan? Dan yang lebih heran lagi adalah ketika musim panas, yang ada di sebelah Maryam adalah buah-buahan yang tumbuh ketika musim dingin. Ketika musim dingin, yang ada di sebelah Maryam adalah buah-buahan yang tumbuh ketika musim panas. Nabi Zakaria heran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Maka Nabi Zakaria menemukan selalu ada rizqa, ada rezeki, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian bertanyalah Nabi Zakaria, qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza? Ini dari mana? Maka Maryam yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu mengatakan bahwasanya buah-buahan ini yang ada di depan saya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Nabi Zakaria
Yang Nabi Zakaria ini juga sudah lama tidak punya anak, udah lama sekali tidak punya anak. Dari situ Nabi Zakaria semangat lagi. Oh, orang yang nggak mungkin dapat makanan dari mana-mana aja Allah kasih makanan langsung di sebelahnya. Dan saya tahu bahwasanya tidak ada yang mengopeni, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mengurusi Maryam selain saya. Dan ini buah-buahan tidak mungkin ada, cari di pasaran juga nggak ada. Disitulah Nabi Zakaria semangat. Saya sudah lama tidak mempunyai anak. Saya memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar dikaruniai anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mungkin kita sering dengar ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang baik. Sungguhnya Engkau Maha pendengar doa-doa hambanya. Para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria yang sudah tua dan mempunyai istri yang tidak punya anak, ketika itu semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakanlah seorang anak. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai rapuh. Rambutku sudah mulai menyala yaitu berubah. Wasta'ala ra'su syaiba, ista'ala itu menyala, syaiba itu uban, menyala dengan uban-uban. Wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, saya tidak putus asa berdoa kepadamu ya Allah. Maka kemudian setelah itu Nabi Zakaria mempunyai anak bernama Yahya. Nabi Zakaria mempunyai anak namanya Yahya. Dan Yahya ini terbunuh sebelum Nabi Zakaria meninggal. Jadi Yahya terbunuh dalam keadaan syahid. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk sedikit mengenai kisah ibunda Nabi yang sangat kita hormati sekali. Namun kita tidak mengkultuskan dan mengatakan bahwasanya Tuhan, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Maryam. Jadi kita jangan terlalu sering-sering baca-baca buku-buku apa-apa yang lain sebagainya. Kita bacalah sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena ceritanya nggak kalah seru, luar biasa, sangat luar biasa sekali ceritanya Bani Israel dan lain-lainnya yang berada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah." Nah, ini kita akan mulai kisah dari Maryam, sedikit kita ulas karena Maryam ini adalah orang yang soleh. Maryam ini adalah orang yang soleh. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini kita bisa tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak asal ngomong dan tidak mengatakan dongeng, dan ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan Nabi Muhammad tidaklah mengatakan apa yang ada di dalam dirinya, namun ini semua adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini adalah kisah yang tadi, bahwasanya Maryam mengambil tempat di sebelah timur untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ini ujian pertama Maryam. Fattakhadhat min dunihim hijab. Lalu Maryam ini memasang tabir, memasang korden biar tidak dilihat oleh orang-orang. Namanya Maryam ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna ilaiha ruhana. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril dalam sosok laki-laki yang sangat tampan sekali, yang sangat luar biasa sekali. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Sawiyya ini berarti sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwujud manusia, dan manusia yang sangat ganteng sekali.
Nah, ini ujian pertama Maryam, bahwasanya di sebuah tempat sendiri, nggak ada yang ngelihat, sebelah-sebelahnya kosong, dia sendiri dikasih tabir, dan datanglah seorang laki-laki yang sangat sempurna, yang sangat ganteng. Kemudian apa yang dikatakan oleh Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyah. Maryam berkata, sungguhnya aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau kalau engkau bertakwa. Disinilah Maryam masih menyuruh lelaki tersebut untuk bertakwa. Bertakwalah engkau, dan Maryam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diperlakukan perlakuan yang tidak senonoh, perlakuan yang tidak terpuji. Padahal itu malaikat Jibril. Kenapa Maryam seperti itu? Karena Maryam belum tahu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Wahai Maryam, sungguhnya aku adalah utusan dari Rabbku, utusan dari Tuhanku untuk memberikan kepadamu seseorang anak yang suci. Nah, disinilah datangnya malaikat Jibril kepada Maryam untuk memberikan kabar bahwasanya akan Allah berikan seorang anak yang suci kepada Maryam. Pada ayat berikutnya Maryam berkata, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Maryam berkata, gimana caranya saya mempunyai anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, walam aku baghiyya, dan aku bukanlah seorang pelacur. Nah, jadi kita bisa tahu sebab dapat anak itu dua. Pertama disentuh laki, yaitu laki-laki yang sah tentunya suami. Yang kedua yaitu jadi orang yang tidak benar, yaitu pelacur. Dan inilah sebab yang dikatakan oleh Maryam. Bagaimana caranya saya dapat anak? Walam yamsasni bashar, dan saya tidak disentuh oleh laki-laki sedikit pun. Walam aku bagian, dan aku bukan orang yang pezina. Qala kadzaliki qala rabbuka huwa alayya hayyin. Kata malaikat Jibril, wahai Maryam, hal itu adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhanmu. Jadi kita di sini tidak boleh berputus asa bagi yang belum punya keturunan, bagi yang belum dikabulkan rezekinya dan lain sebagainya. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu sangat gampang bagi Allah. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Dan hal itu akan menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan akan menjadi rahmat kepada manusia-manusia. Wa kana amran maqdiyya, dan hal itu sudah diputuskan wahai Maryam. Engkau tidak bisa mengelak lagi. Hal itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku datang ke sini untuk memberikan kabar. Maryam sedih. Maryam sedih karena apa ntar kata orang? Ketika saya balik ke kampung, katanya Maryam ini orang yang sangat soleha, orang yang selalu beribadah, membuat sebuah tempat di sebelah timur Masjidil Aqsa khusus buat dia beribadah. Namun apa kata orang-orang ketika dia pulang tahu-tahu membawa anak? Maryam pusing, dan bahkan Maryam sampai berkata, ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, coba saya meninggal sebelum adanya keputusan ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang tidak diingat oleh siapapun. Jadi itu keinginan Maryam karena memang ujiannya sangat berat sekali. Kalau sekarang insya Allah nggak bakal ada orang percaya. Saya nggak disentuh laki-laki, tahu-tahu saya punya anak. Sekarang tidak mungkin percaya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai pertanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bisa garis bawahi, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Hal itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang lebih sulit aja bisa, menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu, menciptakan Isa alaihissalam tanpa seorang bapak. Lanjutan dari ayat tersebut, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya tersebut ke sebuah tempat yang jauh. Kenapa Maryam mengasingkan diri? Karena takut dilihat orang, karena takut jadi omongan orang. Ya namanya manusiawi, seorang Maryam yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan dia akan hamil. Dan akhirnya beliau Maryam hamil dan kemudian mengasingkan diri. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Qasiyya di dalam ayat ini berarti tempat yang jauh. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian rasa sakit
akan melahirkan, memaksanya untuk bersandar kepada suatu pangkal pohon kurma. Kemudian Maryam berkata, ya Allah, kalau andai kata saya mati sebelum ini dan saya menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan oleh semua orang. Itu adalah harapan dari Maryam. Kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kemudian malaikat Jibril berseru dari sekitarnya. Nah, ketika itu malaikat Jibril tidak memisalkan dirinya, tidak menyerupai manusia, namun hanya datang sebuah suara kepada Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Wahai Maryam, Maryam ini mengasingkan diri, nggak punya makanan, nggak punya minuman, dan dia dalam keadaan sakit, dan dia juga dalam keadaan tekanan karena dia mempunyai anak dan tidak ada yang menyentuhnya. Dan ini ujian yang sangat luar biasa sekali, dan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang Maryam untuk mengangkat derajatnya, lulus atau tidak. Kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Wahai Maryam, enggak usah sedih. Ada seruan yang datang, wahai Maryam, enggak usah sedih karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anak sungai. Anak sungai yaitu sungai kecil yang berada di sekitarmu. Di atas ada pohon korma, di bawah ada anak sungai. Kemudian diperintahkan wa huzzi ilaiki bijir'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Dan goyangkanlah batang pohon korma tersebut. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyah, maka akan turun kepadamu rutop yang masak. Rutop tahu ya? Rutop yang kita makan sebelum buka puasa, kalau yang umroh pasti tahu. Terus di sini juga udah banyak yang jual. Rutop itu korma segar, korma yang masih fresh. Dan itu ketika itu pohon tersebut ada rutop, dan Maryam disuruh untuk menggoyang-goyangkan, maka akan jatuh rutop tersebut. Padahal kalau kita tahu ya, yang umroh dan lain sebagainya, dorong pohon korma sampai luar biasa kayak apa, enggak bakal jatuh. Pohon korma itu pohon yang sangat kuat sekali, menjadi pondasi rumah pada zaman-zaman dahulu. Tapi inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu mengambil sebab. Kita mengambil sebab, gak mungkin tahu-tahu rutop jatuh tanpa ada apa-apa. Sedangkan Maryam dalam keadaan kelaparan, kesakitan, kehausan. Udah jelas Maryam goyang gak bakal bisa dengan kekuatannya menjatuhkan rutop tersebut. Namun Allah menyuruh untuk mengambil sebab, berusaha, ikhtiar. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Dan goyangkanlah pangkal kurma tersebut, maka akan turun atau akan jatuh rutop-rutop yang segar tersebut. Fakuli washrobi wa qarri aina, maka makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah dengan kurma yang ada, dengan anak sungai yang mempunyai air yang bisa diminum. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya. Wahai Maryam, makan, minum dan bersantai-santailah. Dan kalau ada orang yang melihat kamu, atau ada orang-orang dari kaummu yang bertanya, maka katakanlah wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Katakan wahai Maryam, bahwasanya aku telah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mau ngomong. Kenapa Maryam tidak mau ngomong? Kalau ngomong nggak ada gunanya. Ini anak saya lahir betul loh, saya ada bapaknya, tapi Allah nggak bakal ada yang percaya. Jadi Allah mengilhamkan, udah nggak usah dijawab. Bernadarlah kepada Allah bahwasanya engkau tidak akan ngomong, wahai Maryam, pada hari ini. Karena kalau ngomong juga tidak ada faedahnya atau tidak ada gunanya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Nah, ini ujian berikutnya nih. Kemudian Maryam membawa Isa kecil, Isa yang masih disusuinya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Kaumnya mulai mengingkarinya. Wahai Maryam, yang benar nih, sungguhnya kau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar sekali. Nah, bagaimana kita tahu bahasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat sopan sekali, mengambil bahasa, mengambil kata-kata yang sangat sopan sekali. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar sekali. Karena mereka tidak percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Orang lainnya mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah.
wahai saudaranya Harun, mungkin punya saudara namanya Harun ya. Ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu orang baik-baik loh, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Di sini kita bisa tahu bahwasanya buah tidak jauh jatuhnya di bawah pohonnya, ya pokoknya gitulah. Pokoknya orang tua sama anak tidak beda jauh. Kenapa gitu? Dikatakan, wahai Maryam, bapakmu tuh orang baik loh, ibumu tuh juga bukan pezina loh. Kok bisa kau kayak begini? Istilahnya bahasa kasarnya begitu. Kalau bapaknya tukang bohong, bapaknya tukang dusta, anaknya dusta, oh biasa, bapaknya juga tiap hari bohong. Istilahnya kan kayak gitu. Nah ini kaumnya mengatakan, wahai Maryam, engkau bukan anak orang-orang pezina, dan engkau bukan dan bapakmu adalah orang yang sangat alim. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kemudian ketika itu Maryam sudah kehabisan cara, maka Maryam menunjuk anaknya. Fa asyarat ilaihi, maka Maryam menunjuk Isa kecil. Kemudian kaumnya bilang, yang benar aja. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Yang benar aja engkau suruh kita untuk ngomong sama bayi kecil. Mana bisa ngomong bayi kecil tersebut? Itu kata kaumnya. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Subhanallah, mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa kecil berkata kepada kaumnya, inni Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku akan diberikan kitab dan aku akan dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun, di mana saja Nabi Isa diberkahi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat dan untuk zakat selama masa hidupku. Jadi salat dan zakat juga merupakan syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun tata cara salatnya bagaimana, tata cara zakatnya bagaimana, wallahu a'lam bishawab, karena bukan syariat Nabi kita. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku sombong dan congkak dan yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku ketika aku lahir, dan ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepadaku ketika aku lahir. Gimana caranya? Yaitu Allah memberikan rutab untuk dimakan ibundanya ketika ingin melahirkan. Allah memberikan anak sungai, itu ketika lahir. Dan ketika mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan dengan cara disalib dan lain sebagainya, namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Nabi Isa sudah meninggal? Belum. Di mana Nabi Isa sekarang? Di langit. Sebagian ulama mengatakan Nabi Isa di langit yang kedua. Langit yang kedua, ketika nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan turun, dan banyak sekali di antara tugas-tugas Nabi Isa yaitu mematahkan salib-salib yang ada. Kemudian di antara tugasnya itu membunuh babi, dan yang paling kita tahu sama-sama yaitu membunuh Dajjal, di mana akan bertemu di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Kalau di dalam hadisnya seperti itu, Al-Manara Al-Baydha Syarq Dimashq, yaitu menara putih di sebelah timur di Damaskus. Sebenarnya kita sudah tahu Damaskus Syria ya. Syria yang merupakan daerah Syam ini adalah Ardul Mahsyar atau padang mahsyar kita. Sebenarnya kita sudah ada bocoran padang mahsyar kita, di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal, di mana Dajjal tidak masuk dan lain sebagainya. Kita harus menggali lagi sejarah tersebut. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar, yaitu tidak ada kedustaan, yang mereka ragukan. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terjadinya sesuatu, Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun fayakun. Dan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Ini penting sekali. Nabi Isa alaihissalam mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Nabi Isa mengatakan Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah.
bukan mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah bapakku, Allah Subhanahu wa taala adalah zat titisan dari aku dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita lanjutkan nggak habis-habis karena memang kisah Nabi ini sangat luar biasa panjang sekali, dan kita mengetahui bahwasanya apa yang kita ambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala khususnya yang berada di surat Maryam, perlu kita ambil manfaat dan kita ambil pelajaran dari dalamnya. Fa'tabiru ya ulil albab, maka kita harus mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah tersebut. Para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah tentang nabi-nabi Bani Israel, bahwasanya Allah memuliakan mereka dengan adanya nabi yang sangat luar biasa banyak, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi-nabi tersebut mendakwahi mereka, walaupun sebagian dari kaum Yahudi ada yang hobinya membunuh nabi, ada nabi baru dibunuh dan lain sebagainya, dan itu adalah salah satu dari perilaku jahat yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Tidak ada pertanyaan atau apa kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Menyampaikan bahwa Nabi Yahya itu meninggal dan itu merupakan jihad, dan jihad itu diketahui tadi aku menyampaikan bahwa tidaklah mati raganya, tapi kok aku mengatakan masih hidup. Mohon jelaskan untuk yang bagaimana kita mati tapi masih hidup. Sering disampaikan begitu pada dekatnya jihad itu masih hidup. Mohon dijelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Yahya meninggal dalam keadaan syahid. Nah, bukan jihad tapi syahid. Syahid yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syahid ya, dalam keadaan syahid, dan jenis syahid ini sangat banyak sekali, dan Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang mati tenggelam maka ia termasuk syahid. Orang tua atau ibu yang melahirkan anaknya kemudian meninggal itu juga termasuk syahid. Dan yang paling sering kita dengar yaitu orang yang syahid meninggal dalam medan peperangan dalam tujuan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemerintah suatu negara mensyariatkan untuk jihad, maka baru kita berjihad. Karena semua itu kita harus satu suara di bawah pemerintah Islam yang hak. Dijelaskan bahwasanya orang yang syahid, kenapa ia masih hidup, dan nama Yahya itu berarti hidup, dan dia selalu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hanya raganya saja yang mati. Bal ahya'un indallahi yurzaqun, dan bahkan sebagian dari mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan rezeki. Karena ini adalah sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, dia sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Bagaimana kisahnya? Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di sisi sana bagaimana? Wallahu taala a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang dengan orang-orang lainnya, yaitu ia masih mendapatkan kehidupan dan masih mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang tata caranya, wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ada pertanyaan lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal menurut Islam itu suatu sosok makhluk yang kuat atau penguasa atau suatu bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Dajjal, kisah huru hara hari kiamat sudah banyak sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini kecuali memperingatkan kepada kaumnya akan bahayanya Al-Masihid Dajjal. Jadi semua nabi memperingatkan kaumnya akan bahayanya Dajjal. Dan kita juga diperintahkan di dalam sholat setelah tahiyat, sebelum salam kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika
min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari fitnah dajjal. Dajjal ini adalah seorang sosok, kalau dalam riwayat dikatakan bahwasanya matanya hanya satu, a'war, wa anna rabbakum laisa bi'a'war, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu bukanlah orang yang matanya satu. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan Dajjal ketika hari kiamat sangat luar biasa sekali, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mati diapain menjadi hidup. Bahkan orang tua kita yang sudah meninggal diapain oleh Dajjal, maka dia bisa jadi hidup. Nah ketika itu pasti, iya loh bisa menghidupi orang tua saya. Disitulah mulai goyah kaum muslimin. Dan ketika itu Dajjal membawa surga dan neraka. Itu sangat luar biasa sekali fitnahnya. Oleh karena itu kita disuruh untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Kalau kita masuk nerakanya Dajjal, ya, kita lanjutkan lagi sedikit tadi mengenai Dajjal. Kalau kita masuk ke neraka Dajjal, berarti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk ke surganya Dajjal, berarti kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah fitnah terbesar yang tidak mungkin seseorang untuk melaluinya kecuali atas keimanan yang sangat kuat sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti siapa yang akan membunuh Dajjal? Yang akan membunuh Dajjal ada Nabi Isa. Kalau sosoknya seperti apa, tingginya berapa dan lain sebagainya, saya tidak tahu, wallahu alam. Namun yang jelas itu adalah merupakan bencana yang sangat besar, dan Dajjal akan masuk ke rumah kita, ke rumah semua orang kecuali Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menjaga di setiap gerbang-gerbangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk menghalau Dajjal. Ketika Dajjal ingin masuk ke semua gerbang-gerbang Mekah dan Madinah tanah suci, maka Dajjal tidak mampu untuk masuk ke tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauh dari fitnah Dajjal. Siapakah yang akan membunuh? Yang akan membunuh yaitu Nabi Isa. Jadi panjang ceritanya. Setelah itu Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi ingin sholat, maka Imam Mahdi mengatakan, wahai Nabi Isa, engkau nabi, engkau yang lebih mulia, engkaulah yang jadi imam. Maka Nabi Isa mengatakan, tidak, aku diturunkan sekarang ini, kan karena Nabi Isa belum meninggal, aku diturunkan sekarang ini pada zamannya kenabian Nabi Muhammad. Jadi aku jadi makmum. Dan kemudian sholatlah berjamaah, dan Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, dan Nabi Isa alaihissalam dikuburkan juga. Ya, jadi semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggal dunia dan pasti akan dikuburkan. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada 2. Mungkin 2 terus kita cukupkan karena udah mau jam 7. Sama-sama anak ke tangannya? Oh gitu. Iya. Nanti tak jawabnya singkatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasab tadi, jadi teman dari kami dari sana ini ada satu dia yang kemudian yang jadi kita bersama ini kurang jelas Pak, coba agak maju sedikit, mohon maaf, atau nggak usah pakai mic, nggak apa-apa ya. Agak maju lagi, ya. Menjadi hemat kita saat ini, keinginan kita ini
Apakah benar-benar bukan karena nasabnya? Apakah ada orang yang kita Rasul tumbuh dan tumbuhlah iman kita hingga akhir kita menjadi husnul khotimah. Keimanan kita, ya, apakah memang tergantung dari nasab? tergantung dari nasab. Apakah dari nasab? Apakah memang benar-benar karunia Allah? Atau benar-benar ada permohonan kita? Ya. Kita Rasulullah SAW. Jadi ya, jadi pertanyaannya apakah keimanan itu tergantung dari nasab, begitu? Oh iya. Ya. Oke, satu lagi mungkin sekalian pertanyaannya yang pakai baju hitam tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya temanya pada hari ini tentang sejarah yang itu saya sekali. Saya ingin tahu bagaimana sejarah, bagaimana Isa yang dituhankan oleh Nasrani, dan begitu juga Bunda Maryam. Dan Bunda Maryam yang diputuskan diangkat sebagai Tuhan Ibu. Ya. Cuma ini penjelasan dari kita saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas secara singkat saja. Kalau kita bahas dari awal nanti agak lama. Kita jawab pertanyaan yang kedua dulu karena ada hubungannya dengan tema bagaimana kisah mengenai Nabi Isa yang dikultuskan oleh kaum Nasrani dan dan Bunda Maria, kalau mereka mengucap Bunda Maria atau Ibunda Maryam yang menjadi Tuhan Ibu dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan menegur orang-orang yang mengucapkan Trinitas, innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang mengatakan bahwasanya ada 3 zat dalam satu orang, yaitu tsalitsu tsalatsah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidaklah Tuhan itu kecuali hanya Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Satu. Oleh karena itu mereka mengkultuskan seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwasanya orang Yahudi mengatakan anak pezina dan orang Nasrani mengatakan Tuhan. Panjang sekali ceritanya, yaitu cerita tersebut konon katanya wallahu alam adalah karangan dari seorang Paulus. Paulus ini adalah orang Yahudi yang sangat membenci Nabi Isa dan membenci Nasrani. Kemudian dia pergi ke suatu tempat, ia akan membunuh orang-orang pengikut Nabi Isa. Benci sekali, namun ketika di tengah perjalanan maka ia mengklaim dirinya dapat wahyu dari Nabi Isa. Dapat wahyu, maka ketika itu Paulus tersebut naik derajat dong, dari seorang Paulus jadi seorang nabi. Kalau dia menjadi seorang nabi berarti dia satu level dengan Nabi Isa. Tidak bisa, masa yang ngasih wahyu satu level. Maka Nabi Isa dinaikkanlah derajatnya jadi Tuhan. Dari situlah ia mulai mengarang dan lain sebagainya. Maka yang kita tahu kitab yang sangat otentik sampai sekarang yaitu Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dan kami akan menjaganya dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Jadi begitu ceritanya Paulus yang dulunya sangat membenci kepada pengikut Nabi Isa, kemudian ingin membunuh, kemudian dia di tengah jalan mengklaim dirinya sendiri dapat wahyu dari Nabi Isa dan dia naik derajat jadi nabi, dan otomatis Nabi Isa lebih tinggi lagi menjadi Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu kalau kita bahas masalah itu sangat panjang sekali, dan yang kita diperintahkan sini kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Isa putra Maryam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang sangat suci, mukjizatnya sangat banyak sekali, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta diusap jadi tidak buta lagi, kemudian bisa ngomong ketika masih bayi, kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali, dan kita insya Allah mencukupkan dengan sejarah yang ada di dalam Al-Quran
dan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah itu sudah cukup, tanpa kita harus melihat ke Injil, Bible dan lain sebagainya, karena sebagian dari itu sudah tidak murni lagi atau sudah tidak otentik. Pertanyaan yang terakhir, yang kedua, apakah kemuliaan itu diambil dari nasab ataukah kemuliaan itu diambil dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala? Pasti kemuliaan andai kata berkumpulnya dua orang, satu orang ini mempunyai nasab yang sangat mulia, yaitu keturunan Rasulullah SAW, dan satu lagi orang biasa, dan dua-duanya sama alimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama taatnya, maka kita harus mendahulukan orang yang mempunyai nasab tersebut, karena dia berkumpul antara dua hal, kemuliaan nasab dan kemuliaan taat. Dan orang ini hanya mempunyai satu hal, yaitu kemuliaan taat saja. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sungguhnya aku jauh menghormati keluarga Rasulullah dibandingkan keluargaku sendiri. Namun dalam tanda kutip, kalau mereka taat. Nah, kalau mereka misalnya banyak hal-hal yang tidak benar, menyimpang, merokok di luar, bahkan tidak pakai baju dan lain sebagainya, dikatakan wali dan lain sebagainya, maka ini sungguhnya tidak benar. Dan tetap kemuliaan yang paling mulia yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling mulia nasabnya tanpa beramal dan lain sebagainya. Ketika kita menghormati orang, dua orang, boleh kita beda cara penghormatannya. Ketika ia merupakan keturunan Rasulullah dan dia alim, soleh, kita lebihkan dibandingkan dengan yang lainnya. Namun kita pribadi, yang mana kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang sudah Allah Subhanahu wa taala lahirkan, kewajiban kita hanya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melihat ini, itu dan lain sebagainya. Kalau kita juga bilang kenapa kok saya tidak bernasab mulia dan lain sebagainya juga tidak ada gunanya, yaitu yang ada gunanya kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebenaran yang kita ucapkan tadi semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terbebas dari semua itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memberikan kita kemudahan dalam semua langkah-langkah kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran dari apa yang telah kita dengar sama-sama. Saya nasihatkan kepada semua agar sering-sering membuka Al-Quran dan terjemahnya, membaca kisah-kisah para nabi, tidak terlalu menyibukkan dengan baca WhatsApp dan lain sebagainya. Baca, download Al-Quran Android ada, Al-Quran itu ada, terjemahannya bahasa Indonesia ada. Daripada baca-baca juga, sama-sama baca HP kan, sama baca HP, baca itu manfaat dan lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.